Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Setupus Wasmoro dengan NIM 19231052 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video kali ini saya akan menjalankan tugas di mana ini tugas untuk sistem keamanan sistem informasi. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan salah satu kerentanan keamanan web yang sangat populer di dalam daftar OWASP Top 10, yaitu Cross-Site Script atau XSS, khususnya jenis XSS Storage. Di sini kami akan membedah bagaimana celah ini bekerja pada platform DVWA serta bagaimana dampak bagi keamanan pengguna. Sebelum kita masuk ke dalam PWA atau dalam mendemonstrasikannya, saya akan menjelaskan atau menyampaikan pengertian umum dari XSS Storage. Apa sih yang dimaksud dengan XSS Storage? Jadi XSS Storage yang sering disebut dengan XSS permanen adalah sebuah celah keamanan di mana penyerang berhasil menyelundupkan skrip berbahaya, biasanya berupa JavaScript, ke dalam aplikasi web, dan skrip tersebut disimpan secara permanen di dalam basis data atau database serta web target. Berbeda dengan XSS Reflected yang sifatnya hanya sementara di URL. XSS Storage jauh lebih berbahaya karena skrip jahat ini akan terus ada di database sampai file tersebut dibersihkan. Cara kerja XSS Storage. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Celah ini umumnya ditemukan pada fitur yang menampung input pengguna untuk ditampilkan kembali ke orang lain. Contohnya adalah modul buku tamu dan atau guestbook ini. Tahap pertama, injeksi. Penyerangan memasuki kode perintah JavaScript mentah ke dalam kolom komentar buku tamu. Karena aplikasi berada di level low security, sistem tidak melakukan penyaringan atau sanitasi terhadap karakter khusus HTML. Aplikasi web menerima inputan mentah tersebut bulat-bulat dan langsung menyimpan ke dalam database MySQL Server. Di tahap ini, database tidak rusak, ia hanya dititipkan kode jahat tersebut. Bahaya utama terjadi di sini setiap kali ada pengguna lain, baik itu user biasa ataupun administrator, yang membuka halaman buku tamu ini, aplikasi web akan otomatis menarik data dari database dan menampilkan ke layar. Browser milik pengunjung tersebut akan terkecoh. Mengirim kode kiriman penyerang adalah kode resmi dari web, lalu mengeksekusi secara otomatis. Ya, kita masuk ke demonstrasi DVWA. Ya, ini dia DVWA-nya. Di sini kita sudah membuka aplikasi atau web DVWA-nya dan kita akan mencari XSS Storage, yang dimana ini akan kita lakukan cara XSS Storage pada level low bekerja. Pertama kita akan ubah dulu DVWA security-nya menjadi low security. Habis itu kita ketik submit. Ketika itu kita lihat di sini apakah ini sudah berubah, ya sini sudah berubah menjadi low. Lalu kita langsung masukkan ke XSS Storage, dimana kita akan menguji. Sebelumnya kalau kita masukkan name-nya, misalnya name-nya user, message-nya pinjam, kita sync guestbook, dia akan menampilkan di sini. Tapi XSS Oke, di sini kita akan memasukkan atau mencoba tadi XSS Storage, yang dimana sini kita klik user dan di sini kita klik sukses, atau ini kita ganti saja menjadi di situ kita sync, dan ya ini sudah berhasil masuk. Bisa kita lihat bersama di layar, muncul sebuah kotak pop-up secara mendadak yang bertuliskan XSS. Yang muncul kotak peringatan visual ini menjadi bukti mutlak bahwa browser berhasil dikelabui untuk mengeksekusi perintah di luar fungsi asli webnya.
Nah, ini untuk level low. Jika ada level medium dan juga level high, itu memiliki cara yang sama, tapi di situ dengan kode yang sudah disaring. Kalau di sini yang kita tahu bahwa, nah jadi di sini sudah ada name user dan message tidak kedetek karena memang di sini cara untuk XSS bekerja dengan JavaScript yang sudah kita buat tadi, dia akan memunculkan pop up yang dimana itu akan mengelabui sistem dari uh, web yang ada di sini. Jadi sebenarnya kalau bentuk aslinya itu seperti ini. Nah, ini dibentuk dari ininya. Nah, itu tadi level low. Dan di level ini, di dalam dunia nyatanya, apa bahaya jika memunculkan kotak pesan di dunia nyata? Peretas tidak dapat menggunakan fungsi alert biasa. Mereka akan menyisipkan kode sunyi untuk mengakses objek dokumen cookies guna untuk mencuri session ID pengguna yang sedang aktif. Bagian yang berhasil ditembus oleh peretas di sini adalah logika validasi input pada sisi aplikasi web serta hak privasi browser milik korban yang gagal melindungi data sesi sensitifnya dari akses pihak ketiga. Oke, itu saja. Oke, kita sudah mencoba level low. Sebagai kesimpulan, mitigasi terbaik untuk mengatasi celah ini bukanlah memblokir karakter satu persatu, melainkan menerapkan fungsi penegasan entitas HTML seperti HTML special chart pada kode PHP sebelum data disimpan atau dicetak ke layar. Dengan begitu, browser hanya akan menganggap inputan sebagai teks biasa, bukan kode instruksi eksekusi. Demikian demokrasi mengenai pengujian kerentanan XXS Storage Level Low dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memahami pentingnya konsep secure coding. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku Anas Agung Wicaksono dari kelompok DD mau nyoba metode cyber security metode serangan cyber CSRF, yaitu cross-site request forgery. Nah, sebelumnya tuh CSRF ini tuh metode penyerangannya tuh lewat lewat sesi login si korban yang aktif, biar si server ngebaca kalau itu masih aktif si korbannya itu. Nah, kalau misalnya digunakan untuk apa, yaitu untuk mengubah password si korban. Habis itu baru melakukan tindakan-tindakan yang nggak diketahui oleh si korban. Nah, kalau misalkan untuk contohnya itu kita tes kredensial dulu. Nah, yang pertama itu kita pakai password yang sebelum kita ganti. Login. Valid itu berarti password sama yang sebelumnya tuh masih sama. Nah, kalau misalkan kita coba ganti passwordnya misal jadi 123456. 23456. Kita change. Password udah berubah. Kita coba pakai password yang sebelumnya. Kita login, warm password for admin. Passwordnya salah, kita ganti pakai password yang baru aja kita ubah. Nah, kalau misalnya valid berarti udah berhasil nih dari serangan cyber CSRF-nya. Kita balikin lagi ke yang semula.
Kita coba admin, passwordnya password. Kita login. Ya, valid berarti udah berhasil keganti ya. Nah, yang aku pakai di sini juga DPO security-nya yaitu adalah low. Jadi segitu aja untuk metode CSRF yaitu cross site request forgery. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Galo Amanda dengan NIM 19230888. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai DVWA, brute suite, dan konsep serangan pada brute force dalam lingkungan pembelajaran keamanan cyber. Brute force itu metode yang digunakan untuk mencoba atau berbagi kombinasi username atau password secara berulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Lalu untuk brute suite sendiri itu digunakan untuk mengamati request dan respon ketika pengguna melakukan proses login pada aplikasi DVWA. Lalu di sini pencet yang DVWA, terus ke brute force, kita coba dengan user dan password yang salah. Lalu dia akan incorrect. Lalu masuk ke proxy setting, nyalain yang URL-nya, ditutup lagi. Lalu di situ ke intercept-nya, nyalain. Balik lagi ke browser yang tadi. Mencoba username dan password yang berbeda lagi. Login. Masih incorrect. Lalu dimatiin lagi intercept-nya. Balik lagi ke browsernya, coba lagi username dan password yang tadi. Masih nggak bisa ya. Lalu open browser, nyalain intercept-nya. Username sama passwordnya yang tadi masih sama. Lagi dipencet masih nggak bisa. Lalu ke decoder, disalin link localhost DVWA nya, dimasukin ke sini. Oke, lanjut, yes. Lalu ke proxy lagi, di intercept-nya dimatiin lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, di bagian ini sudah tertera, lalu pencet yang intruder. Nah, di bagian yang username Popo, diklik add. Lagi, yang ini juga sama, di add lagi. Lalu di bagian ini diganti jadi cluster bomb attack. Di sini lalu di sini di kolom add ditulis, diketik maksudnya password, add lagi password yang tadi kita buat, add lagi admin-nya, di add lagi, admin 123.
Nah, di yang popo satunya juga sama seperti tadi, di add lagi, ketik admin, lalu admin 123, adminnya, nah di bagian ini kita add yang di ini, terus lalu di bagian password incorrectnya ini diganti. Nah, jadi kayak gini, langsung start tag. Nah, ini keluar hasilnya ya, seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zesi dengan NIM 19230067. Saya di sini akan mempresentasikan tentang DVWA dengan metode SQL injection. Pertama, apa itu SQL injection? SQL injection itu adalah jenis serangan cyber yang dimana itu menggunakan query SQL pada aplikasi atau website ya, dengan memasukkan query SQL ke input data. Berikut adalah beberapa cara penyerangan SQL injection. Yang pertama itu peretas akan memasukkan query SQL berbahaya melalui input data pada website ya. Lalu website atau situs tersebut akan memvalidasi query SQL dan juga database akan menjalankan perintah query SQL berbahaya secara tidak sengaja. Lalu nanti hacker akan mendapatkan hak akses untuk melihat, mengubah data, bahkan berpotensi sebagai database administrator. Berikut saya akan menampilkan beberapa query SQL injection sebagai berikut. Yang pertama itu ada query normal dengan satu, lalu kalian bisa enter atau submit. Nanti akan menampilkan data pengguna, yaitu menampilkan nama depan dan juga nama belakang user tersebut, yang dimana itu nama depan admin dengan nama belakang admin. Lalu kedua itu ada SQL injection authentication bypass atau data enumeration, yang dimana itu dengan query SQL satu ini or spasi satu ya, sama dengan tik satu. Lalu kalian submit atau enter. Nanti akan menampilkan seluruh data pada table user yang membuktikan itu bahwa input pengguna tidak difilter dengan baik, dan ini digunakan untuk menguji apakah aplikasi atau website ini rentan terhadap SQL injection. Nah, ini termasuk rentan ya.
karena menampilkan beberapa ada seluruh data pada table user, yang dimana itu ada nama depan. Di sini ada nama depan admin dengan nama belakang admin, lalu ada Gordon dengan nama Brown, lalu ada Hack dengan nama belakang Me, lalu ada Pablo dengan nama belakang Picasso, dan juga ada Bob dengan nama belakang Smith. Lalu yang ketiga itu ada Union Based SQL Injection. Itu menggabungkan hasil query asli dengan hasil query baru yang dibuat oleh Pertas. Dan ini juga akan menampilkan kolom user dan juga password dari table user. Berikut adalah query SQL injection sebagai berikutnya. Di sini kita ketik union select user, password, lalu from user pakai S dan hashtag pagar atau hashtagnya. Lalu kalian bisa submit. Nah, di sini akan menampilkan data atau kolom user dan juga password, yang dimana itu ada admin. Nah, di sini passwordnya itu masih bentuk dalam hash ya. Jadi kita belum tahu nih apa ini passwordnya ya. Nah, kalian bisa menggunakan website yaitu dengan nama Blackstation ya. Lalu kalian bisa copy passwordnya, kalian copy semua ya passwordnya untuk melihat hasil ini, itu mengubah dari bentuk hash ini password dalam bentuk hash menjadi password aslinya atau angka juga huruf. Lalu kalian klik ini, lalu kalian klik correct hashes, lalu akan menampilkan hasil yang dimana itu yang pertama itu ada admin dengan passwordnya itu password ya, lalu juga ada Gordon B dengan passwordnya itu ABC 123, lalu ada user 1337 dengan password itu Charlie, lalu ada Pablo dengan password itu let main, dan juga ada Smithy dengan passwordnya itu password. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, juga saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Masriansyah. Saya akan melakukan tata cara untuk melakukan file upload. Pertama-tama saya akan melakukan menyalakan XMPP-nya. Setelah itu kita buka Chromium, karena kita akan menggunakan Chromium yang akan tersambung ke website-nya tersebut. Nah, sini harus dipastikan level security-nya low. Buka ini, kita akan next. Oke, tunggu sebentar. Lama. Nah, jadi masuk ke proxy, open browser, dan di sini kita ke file uploadnya. Karena di sini dianjurkan dengan cara, nah ini kita harus mengupload
file dengan tipe image atau PNG ataupun JPEG. Nih, upload tipe, maaf bukan yang ini. Nanti kita akan coba untuk mengupload yang dianjurkan untuk file upload ini dan yang tidak, apakah bisa atau tidak. Salah menyalin sini. Kita sudah masuk, cek lagi security-nya, ganti ke low, ke file upload kembali, masukkan file yang sesuai dengan apa yang disuruh DVWA-nya tersebut. Jadi ini upload, kita intercept, nyalakan intercept on nya, kita upload. Yang nongol di sini adalah image dan JPEG. Yang akan kita ubah nanti yang itu ini. Buat saja, itu berhasil. Oh tidak, otomatis upload. Kita coba lagi menggunakan file ini. Kita off-kan dulu dahulu. Upload filenya, open, website-nya on, nyalakan, kita upload. Masih sama image JPEG-nya. Sukses. Tadi terjadi kesalahan karena file atau ininya terlalu besar. Maaf. Tadinya itu file yang tadi terlalu besar. Sekarang kita coba untuk file yang berbeda. Kita matikan dulu. Setnya, masukkan file yang berbeda. Ini ada komentar, kita masukkan. Jangan lupa kita nyalakan intercept off-nya dulu, kita on-kan dulu. Oke. Lepas itu kita upload. Lihat ke bawah sini target. Mana tadi? Nah nih konten tipenya, kita akan menggantinya di sebelah sini. Itu dengan image atau JPEG, ininya samakan saja. Terus kita forward, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan sukses. Dia akan mengira bahwa ini merupakan file JPEG atau image, karena kita mengubah di bagian tipenya, dikarenakan juga security itu level low. Untuk sekarang untuk level low sekian ini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dwiki. Ingin mempresentasikan bagaimana caranya menggunakan DVWA untuk tes vulnerability comment injection. Jadi yang pertama, apabila mengisi komen yang salah atau dengan script yang salah, akan muncul error atau entered an invalid IP. Ini adalah apabila levelnya sudah lebih tinggi dari low. Hari ini saya akan mengetes level low saja. Jadi langsung saja ke low dan submit. Dari situ kita langsung ke comment injection dan kita masukkan juga script yang sama. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau di sini sudah terlihat
dari ping terus di reply dan di akhirnya ada ID atau nama laptop. Jadi ini usernya, berarti di sini tulisannya adalah Dede. Berarti dari sini sudah terlihat bahwa hacker dapat mengakses laptop atau mengakses data yang ingin diretas. Jadi bagaimana cara kerjanya, yaitu adalah hacker pertama memberikan shell payload menuju command prompt yang dimana akan dieksekusi oleh software atau oleh sistem operasinya sendiri, dan dimana setelah dieksekusi dia akan mengirim ulang outputnya kepada hacker berupa data yang telah diminta oleh hacker tersebut. Nah, dari sini kan kita level low. Untuk level ke atasnya, level medium hingga impossible ini, bagaimana cara mereka mengatasi hacknya ini adalah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah blacklist atau menggunakan whitelist, di mana script-script yang ada ini sudah di blacklist sehingga tidak dapat dilakukan, dan juga sudah menggunakan validasi data yang lebih secure atau keamanan yang lebih secure untuk level ke teratas. Jadi itu salah satu untuk mencegahnya. Jadi salah satu untuk mencegah command injection atau hack melewati command injection adalah caranya yaitu salah satunya seperti tadi, untuk meningkatkan tingkat keamanan atau menggunakan whitelist dan blacklist. Lalu juga yang kedua juga bisa menggunakan software atau sistem operasi yang tidak semena-mena atau untuk yang tidak semena-mana menggunakan atau mengeksekusi script ataupun input yang telah diberikan oleh pihak luar. Jadi yang invalid atau yang tidak dikenal sama sekali, yang asing, sehingga lebih secure dan lebih aman. Dari situ saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.